Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi metode numerik bab interpolasi dan regresi. Yang pertama yaitu interpolasi. Andaikan kita memiliki tabulasi data yang terbebas dari kesalahan dan ingin menaksir harga-harga yang terletak di antara titik-titik data dalam tabel, metode yang digunakan untuk maksud tersebut adalah interpolasi. Bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom disebut interpolasi dengan polinom. Contoh data yang berketelitian tinggi adalah titik-titik yang dihitung dari fungsi yang telah diketahui, atau data tabel yang terdapat di dalam acuan ilmiah, seperti data percepatan gravitasi bumi sebagai fungsi jarak sebuah titik ke pusat bumi. Selain dengan polinom, interpolasi titik-titik data dapat dilakukan dengan fungsi spline, fungsi rasional atau pecahan, atau deret Fourier. Kemudian untuk n plus 1 titik data ada satu dan hanya satu polinom yang melewati semua titik data, atau derajat polinom n atau kurang dari n. Nah, di sini bisa dilihat tabel data interpolasi. Kemudian interpolasi sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, persoalan interpolasi polinom. Nah, di sini persoalan interpolasi polinom dibagi menjadi beberapa bagian. Yang A yaitu interpolasi lanjar, yang B interpolasi kuadratik, yang C interpolasi kubik. Kemudian yang kedua polinom Lagrange, yang ketiga polinom Newton, yang keempat keunikan polinom interpolasi, yang kelima galat interpolasi polinom. Nah, galat interpolasi polinom di sini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, batas atas galat interpolasi untuk titik-titik yang berjarak sama. Yang B, taksiran galat interpolasi Newton. Yang C, taksiran galat interpolasi Lagrange. Yang keenam, polinom Newton-Grigori. Nah, polinom Newton-Grigori di sini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu polinom Newton-Grigori maju, yang kedua polinom interpolasi Newton-Grigori mundur. Yang ketujuh ekstrapolasi, yang kedelapan interpolasi dwimatra. Kemudian yang kedua yaitu regresi. Regresi adalah data hasil pengukuran umumnya mengandung derau noise atau galat yang cukup berarti. Karena data ini tidak teliti, maka kurva yang mencocokkan titik data itu tidak perlu mewakili semua titik. Tata ancang yang dipakai adalah menentukan kurva yang mewakili kecenderungan atau tren titik data, yakni kurva mengikuti pola titik sebagai suatu kelompok. Kurva tersebut dibuat sedemikian sehingga selisih antara data dengan titik hampirannya di kurva sekecil mungkin. Metode pencocokan kurva seperti ini dinamakan regresi kuadrat terkecil atau least square regression. Tadi sudah dijelaskan bahwa regresi adalah teknik pencocokan kurva untuk data yang berketelitian rendah. Contoh data yang berketelitian rendah: data hasil pengamatan, percobaan di laboratorium, atau data statistik. Data seperti itu kita sebut data hasil pengukuran. Galat yang dikandung data berasal dari ketidaktelitian alat ukur yang dipakai.
Kesalahan membaca alat ukur atau paralaks atau karena kelakuan sistem yang diukur. Untuk data hasil pengukuran, pencocokan kurva berarti membuat fungsi menghampiri atau aproksimat titik-titik data. Kurva fungsi hampiran tidak perlu melalui semua titik data, tetapi dekat dengannya tanpa perlu menggunakan polinom derajat tinggi. Nah, di sini terdapat gambar kurva regresi. Kemudian kita masuk ke contoh soal interpolasi. Hampiri fungsi f(x) sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 pada range 0,0, 1,2. Gunakan 4 titik. Titik yang pertama yaitu x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, x2 sama dengan 0,8, x3 sama dengan 1,2. Perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sebenarnya. Bisa dilihat tabel x 0,0 y1, x 0,4 y 0,921061, x 0,8 y 0,696707, x 1,2 y 0,362358. Polinom Lagrange derajat 3 yang menginterpolasi keempat titik tersebut sebagai berikut. Penyelesaian P3x sama dengan A0 dikali L0x ditambah A1 dikali L1x ditambah A2 dikali L2x ditambah A3 dikali L3x. P3x sama dengan Y0 buka kurung x min x1 tutup kurung buka kurung x min x2 tutup kurung buka kurung x min x3 tutup kurung per buka kurung x0 min x1 tutup kurung buka kurung x0 min x2 tutup kurung buka kurung x0 min x3 tutup kurung plus y1 buka kurung x min x0 tutup kurung buka kurung x min x2 tutup kurung buka kurung x min x3 tutup kurung per buka kurung x1 min x0 tutup kurung buka kurung x1 min x2 tutup kurung buka kurung x1 min x3 tutup kurung plus y2 buka kurung x min x0 tutup kurung buka kurung x min x1 tutup kurung buka kurung x min x3 tutup kurung per buka kurung x2 min x0 tutup kurung buka kurung x2 min x1 tutup kurung buka kurung x2 min x3 tutup kurung plus y3 buka kurung x min x0 tutup kurung buka kurung x min x1 tutup kurung buka kurung x min x2 tutup kurung per buka kurung x3 min x0 tutup kurung buka kurung x3 min x1 tutup kurung buka kurung x3 min x2 tutup kurung. Kita substitusikan atau masukkan nilainya. P3x sama dengan Y0 yaitu 1, kita masukkan nilainya, buka kurung x min 0,4 tutup kurung buka kurung x min 0,8 tutup kurung buka kurung x min 1,2 tutup kurung per
buka kurung 0,0 min 0,4 tutup kurung, buka kurung 0,0 min 0,8 tutup kurung, buka kurung 0,0 min 1,2 tutup kurung, plus Y1 yaitu 0,921061. Kita substitusikan, buka kurung X min 0,0 tutup kurung, buka kurung X min 0,8 tutup kurung, buka kurung X min 1,2 tutup kurung, per buka kurung 0,4 min 0,0 tutup kurung, buka kurung 0,4 min 0,8 tutup kurung, buka kurung 0,4 min 1,2 tutup kurung, plus kita masukkan nilai Y2 yaitu 0,696707, buka kurung X min 0,0 tutup kurung, buka kurung X min 0,4 tutup kurung, buka kurung X min 1,2 tutup kurung, per buka kurung 0,8 min 0,0 tutup kurung, buka kurung 0,8 min 0,4 tutup kurung, buka kurung 0,8 min 1,2 tutup kurung, plus kita masukkan nilai Y3 yaitu 0,362358. Kita masukkan nilainya X min 0,0 buka kurung X min 0,4 tutup kurung, buka kurung X min 0,8 tutup kurung, per buka kurung 1,2 min 0,0 tutup kurung, buka kurung 1,2 min 0,4 tutup kurung, buka kurung 1,2 min 0,8 tutup kurung. Lalu kita dapatkan P3X sama dengan 1, 0 dikali 6, buka kurung 0 dikali 2, buka kurung min 0 dikali 2 tutup kurung, per buka kurung min 0 dikali 4 tutup kurung, buka kurung min 0 dikali 8 tutup kurung, buka kurung min 1 dikali 2 tutup kurung, plus 0,92161 buka kurung 1 tutup kurung, buka kurung 0 dikali 2 tutup kurung, buka kurung min 0 dikali 2 tutup kurung, per buka kurung 0 dikali 4 tutup kurung, buka kurung min 0 dikali 4 tutup kurung, buka kurung min 0 dikali 8 tutup kurung, plus 0,696707, buka kurung 1 tutup kurung, buka kurung 0 dikali 6, buka kurung min 0 kali 2 tutup kurung, per buka kurung 0 dikali 8 tutup kurung, buka kurung 0 dikali 4 tutup kurung, buka kurung min 0 dikali 4 tutup kurung, plus 0,362358, buka kurung 1 tutup kurung, buka kurung 0 dikali 6 tutup kurung, buka kurung 0 dikali 2 tutup kurung, per buka kurung 1 dikali 2 tutup kurung, buka kurung 0 dikali 8 tutup kurung, buka kurung 0 dikali 4 tutup kurung. P3X sama dengan 1 min 0,024 per min 0,384 ditambah 0,921061 dikali min 0,04 dibagi 0,128 ditambah 0,696707 dikali min 0,12 dibagi min 0,128 ditambah
0,362358 dikali 0,12 dibagi 0,384, sehingga P3X sama dengan 0,0625 ditambah minus 0,287832 ditambah 0,653163 ditambah 0,113237, sehingga didapatkan P3 X-nya yaitu 0,5 sama dengan 0,541068. Y sama dengan cos 0,5 yaitu 0,877583. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu contoh regresi. Soalnya akan diuji uniaritas hubungan fungsional antara kemampuan menciptakan sketsa atau X dengan kemampuan melukis atau Y. Data yang diperoleh sebagai berikut. Nilai X 25, 19, 17, 17, 22, 24, 18, 21. Sedangkan nilai Y-nya yaitu 22, 18, 18, 17, 21, 22, 16, dan 20. Pertanyaannya, bagaimana persamaan regresi Y atas X? Langkah pertama yaitu kita masukkan nilai X-nya terlebih dahulu. Nilai X-nya tadi yaitu 25, 19, 17, 17, 22, 24, 18, dan 21. Sedangkan nilai Y-nya tadi yaitu 22, 18, 18, 17, 21, 22, 16, dan 20. Langkah yang selanjutnya yaitu kita kuadratkan. Jadi X kuadrat yaitu 25 kuadrat yaitu hasilnya 625, 19 kuadrat yaitu 361, 17 kuadrat yaitu 289, 17 kuadrat juga 289, 22 kuadrat yaitu 484, 24 kuadrat yaitu 576, 18 kuadrat yaitu 324, dan 21 kuadrat yaitu 441. Dan selanjutnya yaitu Y kuadrat, nilainya yaitu 22. Jadi 22 kuadrat 484, 18 kuadrat yaitu 324, 18 kuadrat yaitu 324, 17 kuadrat yaitu 289, 21 kuadrat yaitu 441, 22 kuadrat yaitu 484, 16 kuadrat yaitu 256, 20 kuadrat yaitu 400. Dan selanjutnya yaitu X kita kalikan dengan Y. Jadi 25 kali 22 yaitu 550, 19 kali 18 yaitu 342, 17 kali 18 yaitu 306, 17 kali 17 yaitu 289, 22 kali 21 yaitu 462, 24 kali 22 yaitu 528, 18 kali 16 yaitu 288, 21 kali 20 yaitu 420. Setelah itu kita jumlahkan nilai X. X-nya yaitu 25 ditambah 19 ditambah 17 ditambah 17 ditambah 22 ditambah 24 ditambah 18 ditambah 21, itu hasilnya 168. Sedangkan nilai Y kita jumlahkan juga 20 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 22 ditambah 16 ditambah 20, itu hasilnya itu 154.
Sedangkan nilai X kuadrat kita tambahkan juga 625 ditambah 361 ditambah 289 ditambah 289 ditambah 484 ditambah 576 ditambah 324 ditambah 441 itu hasilnya 3389. Nilai Y kuadratnya yaitu 484 ditambah 324 ditambah 324 ditambah 289 ditambah 441 ditambah 484 ditambah 256 ditambah 400 itu hasilnya 3002. Nilai X kali Y-nya kita jumlahkan juga 550 ditambah 342 ditambah 306 ditambah 289 ditambah 462 ditambah 528 ditambah 288 ditambah 420 itu hasilnya 3185. Selanjutnya kita masukkan rumusnya, yaitu rumus Y sama dengan A plus BX. Kita mencari A-nya terlebih dahulu, yaitu rumusnya sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI kali YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Kita masukkan nilainya. Sigma YI kita peroleh 154, sigma XI kuadrat kita peroleh 3389, dikurang sigma XI kita peroleh 163, dan sigma XI kali YI itu 3185 per N-nya itu 8, sigma XI kuadrat yaitu 3389 dikurang sigma XI kuadratnya yaitu 163 kuadrat. Kita jumlahkan, jadi 154 dikali 3389 hasilnya yaitu 521.906 kurang 163 dikali 3185 hasilnya yaitu 519.155 per 8 dikali 3389 yaitu 27.112 dikurang 163 kuadrat yaitu 26.569. Jadi 521.906 dikurang 519.155 itu hasilnya 2.751, dan 27.112 dikurang 26.569 itu hasilnya 543. Jadi 2.751 dibagi 543 itu hasilnya 5,07. Jadi diperoleh A-nya yaitu 5,07. Langkah yang selanjutnya yaitu mencari B-nya. Rumusnya yaitu B sama dengan N sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Kita masukkan nilainya. N-nya itu 8, sigma XI kali YI-nya itu 3185 dikurang sigma XI-nya yaitu 163, sigma YI-nya yaitu 154 per N-nya yaitu 8, sigma XI kuadratnya yaitu 3389 dikurang
sigma xi kuadratnya yaitu 163 kuadrat. Kita jumlahkan, yaitu sama dengan 8 dikali 3185 yaitu 25.480 dikurang 163 dikali 154 yaitu 25.102 per 8 dikali 3.389 yaitu 27.112 dikurang 163 kuadrat yaitu 26.569. Jadi 25.480 dikurang 25.102 yaitu 378. Dan 27.112 dikurang 26.569 yaitu 543. Jadi 378 dibagi 543 yaitu hasilnya 0,7. Jadi nilai B-nya yaitu 0,7. Selanjutnya yaitu untuk harga X17 didapat Y sama dengan 5,07 plus 0,7 dikali 17 sama dengan 5,07. 0,7 dikali 17 yaitu 11,9. Jadi 5,07 ditambah 11,9 ya, sama dengan 16,97. Untuk harga X18 didapat Y sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 18 sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 18 hasilnya yaitu 12,6. Jadi 5,07 ditambah 12,6 sama dengan 17,7. Selanjutnya yaitu untuk harga X19 didapat Y sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 19 sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 19 yaitu hasilnya 13,3. Jadi 5,07 ditambah 13,3 sama dengan 18,4. Dan untuk harga X21 didapat Y sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 21 sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 21 itu hasilnya 14,7. Jadi 5,07 ditambah 14,7 sama dengan 19,8. Selanjutnya untuk harga X22 didapat Y sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 22. Jadi sama dengan 5,07 ditambah hasil dari 0,7 dikali 22 yaitu 15,4. Jadi 5,07 ditambah 15,4 sama dengan 20,5. Untuk harga X24 didapat Y sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 24. Itu 0,7 dikali 24 yaitu 16,8. Jadi 5,07 ditambah 16,8 itu hasilnya 21,9. Dan untuk harga X25 didapat Y sama dengan 5,07 ditambah 0,7 dikali 25. 0,7 dikali 25 yaitu hasilnya 17,5. Jadi 5,07 ditambah 17,5 itu hasilnya 22,6. Dari hasil persamaan regresi Y atas X adalah Y sama dengan A plus BX di atas dengan harga A-nya itu kita peroleh 5,07 dan B-nya kita peroleh 0,7. Dan cukup sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak kekurangan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.